Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Maliana Hainingsi dengan NIM G1D019-072 akan menjelaskan materi tentang estimasi titik. Yang pertama, saya akan membahas metode momen. Metode momen merupakan metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya yaitu estimator ditentukan dengannya menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Misalkan MK sama dengan mu K. Momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2 hingga Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka, dan ditulis MK sama dengan sigma XI pangkat K dengan I dari 1 sampai N per N, dengan mu K sama dengan ekspektasi X pangkat K, maka M besar aksen X pada saat T sama dengan 0, K sama dengan 1, 2 hingga P, dan P sama dengan banyaknya parameter populasi. Contohnya yaitu give a random sample of size and from a uniform population with beta sama dengan 1. Gunakan metode momen untuk menentukan formula dari estimasi parameter lambda. Solusi: the equation that we shall have to solve is M aksen 1 sama dengan mu aksen 1, di mana mu M aksen 1 sama dengan X bar dan mu aksen 1 sama dengan alpha plus beta per 2 sama dengan alpha plus 1 per 2. Maka X bar sama dengan alpha plus 1 per 2, dan kita dapat menulis estimasi dari alpha seperti alpha topi sama dengan 2X bar min 1. Definisi 1 yaitu uniform distribution. A random variable X has a uniform distribution and it is referred to as a continuous uniform random variable if and only if its probability density is given by U X alpha beta sama dengan 1 per beta min A, dengan A dengan X lebih besar dari lambda dan lebih kecil dari beta 0 untuk yang lain. Teorema: the mean and the variance of uniform distribution are given by mu sama lambda per beta per 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 dikali beta min lambda pangkat 2. Definition 2. Gamma distribution. A random variable X has a gamma distribution and is referred to as a gamma random variable if and only if its probability density is given by Gx lambda beta sama dengan 1 per beta pangkat gamma pangkat alpha gamma dikali gamma kali lambda pangkat X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. The mean and the variance of the gamma distribution are given by mu sama dengan alpha dikali beta dan sigma pangkat 2 sama dengan alpha kali beta pangkat 2. Bukti: dari teorema 2 dengan R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, kita dapatkan mu aksen 1 sama dengan beta dikali gamma dikali A plus 1 per gamma dikali A sama dengan alpha dikali beta, dan mu aksen 2 sama dengan beta pangkat 2 dikali gamma dikali A plus 2 per gamma dikali A sama dengan A dikali A plus 1 kali beta pangkat 2. Jadi mu sama dengan alpha dikali beta dan sigma kuadrat sama dengan A dikali A plus 1 dikali beta kuadrat min A kali beta kuadrat sama dengan A dikali beta kuadrat. Kemudian akan dibuktikan mu aksen 1 sama dengan ekspektasi X sama dengan integral
X dikali 1 per beta pangkat alpha dikali gamma dikali lambda dikali X pangkat A min 1 dikali E pangkat min X per B dx sama dengan alpha kali beta, di mana integral dari 0 sampai tak hingga. Dan mu 2x sama dengan ekspektasi X kuadrat sama dengan integral X kuadrat dikali 1 per beta di pangkat lambda dikali gamma dikali lambda dikali X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta dx, integral dari 0 sampai tak hingga. Maka mu aksen 2 sama dengan alpha dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat. Maka terbukti M1 aksen sama dengan alpha dikali beta dan M2 aksen sama dengan alpha dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat. Selanjutnya metode maksimum likelihood. Jika X1, X2 hingga Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. L kali theta sama dengan F X1, X2 hingga Xn theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial, gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta, di mana fx sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta dengan X lebih besar dari 0 dan 0 yang lain. Maka L theta sama dengan F X1, X2 hingga Xn sama dengan Pi fx I theta dengan I dari 1 sampai N sama dengan 1 per theta akar pangkat N dikali E pangkat min 1 per theta dikali sigma xi dengan I dari 1 sampai N. Maka dihasilkan hasil akhir seperti pada gambar. Kemudian hasil akhir tadi yaitu dilakukan penurunan, yaitu turunan dari L theta terhadap theta sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan min N per theta ditambah 1 per theta kuadrat dikali sigma xi, di mana I dari 1 sampai N sama dengan 0, maka hasil akhirnya adalah theta atau pi sama dengan x bar. Yang terakhir adalah metode least square atau kuadrat terkecil. Digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linier, dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linier, di mana yi sama dengan alpha plus beta dikali xi ditambah epsilon i kuadrat sama dengan yi min alpha min beta kali xi kuadrat. Fungsi jumlah kuadrat errornya sama dengan Q sama dengan sigma epsilon I kuadrat di mana I dari 1 sampai N, maka sigma Y I min alpha min beta dikali X I kuadrat dari di mana I dari 1 sampai N, maka turunan dari Q terhadap alpha sama dengan 0 dan turunan Q terhadap beta sama dengan 0 juga. Adapun persamaan normal yaitu sigma yi dari 1 sampai N sama dengan alpha dikali N plus beta dikali sigma xi, di mana I dari 1 sampai N, maka sigma xi dikali yi, di mana I sama dengan 1 sampai N, sama dengan alpha dikali sigma xi, di mana I dari 1 sampai N ditambah beta dikali sigma xi kuadrat dengan I sama dengan dari 1 sampai N. Maka beta topi sama dengan N dikali sigma xi yi min sigma
xi dikali sigma yi dengan i dari 1 sampai n per n dikali sigma xi kuadrat min sigma xi i dari 1 sampai n, dan juga alpha topi sama dengan sigma yi min beta topi dikali sigma xi per n, di mana i dari 1 sampai n. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.